Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua. Izinkanlah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengimbasan tentang program guru belajar seri pendidikan inklusif. Saya Windarti dari SMK Negeri 1 Kemusu, Kabupaten Boyolali. Pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang apa itu program guru belajar seri pendidikan inklusif. Program guru belajar seri pendidikan inklusif oleh Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus merupakan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan guru-guru di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi agar mereka mampu melayani keragaman peserta didik di kelasnya masing-masing. Program ini dilaksanakan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu bimbingan teknis atau BIMTEK, pelatihan, dan pengimbasan. Kemudian ada 3 tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep keberagaman peserta didik, konsep dasar pendidikan inklusif, dan sistem layanan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kedua, meningkatkan dan memberikan pengalaman langsung kepada guru yang melakukan identifikasi, menyusun asesmen dan planning metrik, serta membuat program pembelajaran individual atau PPI. Ketiga, memberikan pengalaman kepada guru dalam mengikuti kegiatan BIMTEK dan diklat secara daring. Kemudian berikutnya di sini ada materi BIMTEK, yaitu tentang keberagaman peserta didik. Di sini ada peserta didik reguler, ada peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian peserta didik berkebutuhan layanan khusus. Nah, berikutnya lagi adalah tentang klasifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Di sini ada hambatan sensorik, itu mencakup tunanetra, kemudian tunarungu. Kemudian yang kedua ada hambatan mental kognitif, mencakup tunagrahita. Kemudian untuk yang ketiga ada hambatan fisik, di sini ada tunadaksa. Dan yang keempat adalah hambatan lainnya. Misalnya di sini adalah ada gangguan perilaku dan emosi, kemudian ada autis, kemudian cerdas istimewa, berbakat istimewa, kemudian kesulitan belajar spesifik. Nah, berikutnya lagi bisa Bapak Ibu persani, di sini ada kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian mengapa perlu memperhatikan kebutuhan pembelajaran atau PDBK? Kemudian yang berikutnya lagi, untuk hal tersebut sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif. Kemudian ada di dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kemudian berikutnya lagi di sini ada hakikat pendidikan inklusif, merupakan pendekatan untuk mengubah sistem pendidikan agar dapat mengakomodasi peserta didik yang sangat beragam. Kemudian tujuannya adalah agar guru maupun peserta didik merasa nyaman dengan keadaan perbedaan dan memandangnya sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Dan ini bukan merupakan sebuah masalah. Nah, berikutnya lagi ada mekanisme layanan peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian di sini pertama kita identifikasi dulu, kemudian kita lakukan asesmen, kemudian yang ketiga layanan intervensi, kemudian yang keempat adalah penempatan dan tindak lanjutnya. Jadi tindak lanjutnya bagaimana, itu yang akan kita lakukan. Nah, di sini asesmennya, asesmen konsep umum merupakan proses pengumpulan informasi selengkap-lengkapnya mengenai individu yang akan digunakan memuat pertimbangan dan keputusan. Kemudian kalau konsep khususnya adalah proses pengumpulan informasi menyeluruh kondisi karakteristik berlebih
dan kekurangan untuk membuat program. Kemudian di sini ada tujuan, fungsi, dan sasaran. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang kondisi peserta didik, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non akademik, dan kekhususan secara lengkap, akurat, dan objektif. Kemudian yang berikutnya ada fungsi, adalah membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Yang ketiga adalah sasaran. Semua peserta didik yang pada fase identifikasi telah ditetapkan sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian ada planning metric. Ya, planning metric adalah mapping deskripsi tentang kondisi ABK secara individu yang menggambarkan kondisi aktual, hambatan atau kelainan, karakteristik, dampak, strategi layanan, dan media yang diperlukan dalam intervensi. Nah, berikutnya lagi adalah tujuan planning metriknya. Ada 3. Yang pertama adalah memetakan kondisi PDBK berdasarkan hasil asesmen. Kemudian yang ketiga, analisis dampak aspek akademik atau kekhususan. Dan yang ketiga adalah analisis strategi layanan akademik. Kemudian kalau fungsinya, fungsi planning metric ya, memudahkan guru terapis dalam menetapkan kondisi awal aktual ya. Kemudian yang kedua, membuat tabel mapping ABK-nya berdasarkan jenis hambatannya apa. Kemudian yang ketiga, memudahkan guru terapis dalam menetapkan skala prioritas untuk pelayanannya. Kemudian yang keempat, menganalisis dampak temuan kondisi aktual. Yang kelima, menganalisis strategi layanan pada setiap temuan kondisi aktual. Keenam adalah menganalisis skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak yang telah dimungkinkan pada tabel tersebut. Nah, kalau yang ini adalah mengenai program pembelajaran individual atau PPI. Adalah merupakan program pembelajaran individual dikenal dengan istilah IEP yang diprakarsai oleh Samuel Gridley tahun 1971 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Nah, kalau untuk yang ini adalah tentang BIMTEK. BIMTEK-nya ya, BIMTEK Pendidikan Inklusif. Ya. Melalui tahap pelatihan ini, Anda akan diajak untuk mencapai tujuan sebagai berikut. Di sini ada 3. Pertama, mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan kegiatan identifikasi. Kemudian yang kedua, mendapat pengalaman langsung dalam melaksanakan asesmen akademik, menyusun laporan asesmen akademik, dan menyusun planning metrik. Dan yang ketiga adalah mendapat pengalaman langsung dalam menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Nah, untuk yang berikutnya adalah tentang identifikasinya, ya. Tentang identifikasinya di sini mulai dari mempelajari instrumen identifikasi. Jadi pertama kita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah latihan identifikasi. Kemudian yang terakhir adalah tes akhirnya. Jadi dengan melalui 2 tahap tersebut kita melakukan tes akhir. Kemudian kalau untuk asesmen di sini ada yang pertama menyusun kisi-kisi pelaksanaan asesmen, kemudian yang kedua menyusun instrumen asesmen, ketiga adalah melaksanakan asesmen, kemudian keempat menyusun hasil asesmen, kemudian yang kelima adalah melaksanakan tes akhirnya, dan yang terakhir adalah melaksanakan refleksi. Tentang program pembelajaran individual atau PPI, pertama tetap kita harus mempelajari instrumennya terlebih dahulu. Kemudian kedua latihan menyusun PPI, dan yang terakhir adalah tes akhir.
Nah, itulah yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini kepada Bapak Ibu semua tentang pembahasan guru belajar seri pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.